بشائر الإيمان منارة الإحسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، اللهم رزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. Para pemirsa, para peserta kajian online FB Yayasan Syahamah yang mudah-mudahan dirahmati, dimuliakan dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan ini adalah pertemuan ketiga dari kajian kitab An-Nibrasul Wahhaj fi Mu'jizati Al-Isra'i wal Mi'raj. Mengulas tentang mukjizat yang sangat agung, bahkan mukjizat, salah satu mukjizat teragung yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah sampai pada halaman 16. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi amin. Wajhu dilalatil mu'jizati ala sidqin nabi. Sisi yang menunjukkan bahwa mukjizat itu membuktikan kebenaran seorang nabi. Al-amrul khariqu, kejadian yang luar biasa, perkara yang luar biasa, alladhi yadhharu ala yadi man idda'au an-nubuwwata, yang terjadi pada diri orang-orang yang mengaku kenabian, yang mengaku sebagai nabi, ma'at tahaddi, disertai dengan tantangan kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka untuk mendatangkan perkara serupa, ma'a adami mu'aradatihi bil mithli, disertai dengan ketidakmampuan mereka, ketidakmampuan orang-orang yang ditantang untuk mendatangkan hal serupa. Ya, kejadian itu yang disebut dengan mukjizat itu nazilun manzilata qaulillahi, seakan-akan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, shadaqa 'abdi fi kulli ma yuballighu anni, hambaku yang mengaku dirinya sebagai nabi itu benar di dalam segala apa yang ia sampaikan dariku. Ai yakni laula annahu shadiqun fi da'wahu, seandainya nabi itu tidak benar di dalam pengakuannya sebagai nabi, lama adharallahu lahu, niscaya Allah tidak akan menampakkan baginya hadhil mu'jizata, mu'jizat ini. Faka'anna Allah ta'ala qal, maka seakan-akan Allah ta'ala berfirman, sadaqa 'abdi hadzal ladzi idda'an nubuwwata fi da'wah, hambaku ini benar, hambaku ini jujur, hambaku yang mengaku sebagai nabi, hambaku yang mengatakan bahwa dirinya nabi, ini adalah benar dalam pengakuannya. Li'anni adhartu lahu hadhil mu'jizah, karena aku menampakkan padanya mukjizat ini. Jadi inilah sisi yang menunjukkan bahwa mukjizat itu membuktikan kebenaran seorang nabi. Qala al-muallifu rahimahullah, li'anna alladhi yusaddiqul kadhiba, karena yang membenarkan pendusta, kadhibun, maka ia adalah pendusta. Wallahu yastahilu alaihil kadhibu, mustahil bagi Allah sifat dusta. Jadi seandainya Allah Subhanahu wa taala membenarkan kedustaan seorang pendusta, maka dia juga pendusta, dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Fadalla dzalika ala anna Allah
maka hal itu menunjukkan bahwa Allah innama khalaqahu litasdiqihi, ya, khalaqahu kembali ke al-amr al-khariq, ya, atau ya kembali ke al-amr al-khariq yang merupakan mu'jizat. Hal itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan mu'jizat itu tiada lain adalah litasdiqihi, untuk membenarkan Nabi, untuk menguatkan kebenaran seorang Nabi, untuk membuktikan bahwa pengakuan seorang Nabi bahwa dia Nabi yang diutus oleh Allah, yang menyampaikan wahyu dari Allah adalah betul-betul seperti yang ia akui, seperti yang ia katakan. Idh kullu aqilin, karena setiap orang yang berakal, ya'lamu, pasti dia mengetahui, anna ihya'al mauta, bahwa menghidupkan orang-orang mati, wa qalbal 'asa thu'banan, dan menjadikan atau mengubah tongkat menjadi seekor ular besar, wa ikhrajan naqati min sakhratin samma'a laisa bimu'tadin, dan mengeluarkan onta dari batu yang tertutup, dari batu besar yang tertutup rapat, itu semuanya adalah laisa bimu'tadin, bukan sesuatu yang biasa dilihat, bukan sesuatu yang biasa terjadi. Fal mu'jizatu, maka artinya mu'jizat itu hiyal alamatu, adalah sebuah tanda, asyahidatu, yang membuktikan, yang menjadi saksi, allati tashhadu anna hadzal insana alladhi yaqulu an nafsihi innahu nabiyullah annahu nabiyyun wa annahu shadiqun. Mu'jizat adalah tanda yang menjadi saksi, yang bersaksi, yang menjadi bukti nyata, yang bersaksi, ya, yang menguatkan bukti bahwa manusia yang mengatakan bahwa dirinya adalah Nabi Allah, maka dia betul-betul adalah seorang Nabi, dan dia betul-betul jujur dalam pengakuannya sebagai Nabi, dan dia betul-betul orang yang merupakan utusan Allah yang menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Tanbihun muhim, sebuah peringatan yang penting. Laisa min syaratil mu'jizati an takuna maqrunatan bit tahaddi. Bukanlah syarat sesuatu disebut mu'jizat itu haruslah disertai dengan tantangan. Wa innama min syaratiha an takuna shalihatan lit tahaddi. Melainkan syarat dari sebuah mu'jizat, sesuatu itu disebut mu'jizat, kejadian luar biasa itu disebut mu'jizat, salah satu syaratnya adalah apa? Shalihatan littahaddi, layak untuk menjadi sesuatu yang dijadikan tantangan kepada orang-orang yang melihatnya atau orang-orang yang mengetahuinya. Jadi tidak harus disertai dengan tantangan, tidak harus, tetapi sholihah littahaddi, layak untuk menjadi sebuah atau layak untuk menjadi sesuatu yang bisa diajukan, ya, kepada orang-orang yang melihatnya sebagai sebuah tantangan. As-sabilu, qala al-muallifu rahimahullah, as-sabilu ilal ilmi bil mu'jizati bil qat'i wal yaqin. Cara untuk mengetahui atau jalan untuk mengetahui sebuah mu'jizat dengan pasti dan yakin. Al-ilmu bil mu'jizati yahsulu, pengetahuan kita tentang mu'jizat, ya, itu bisa diperoleh dengan cara, ya, pengetahuan seseorang bahwa sebuah kejadian luar biasa, sebuah perkara luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi, bahwa ia adalah mu'jizat, ya, itu bisa diperoleh dengan jalan apa? Yang pertama adalah bil musyahadah liman syahaduha, dengan cara menyaksikan bagi orang-orang yang hadir pada saat itu, langsung menyaksikan kejadian luar biasa yang terjadi pada diri para nabi itu. Kemudian yang kedua adalah wa bi bulughi khabariha bi tariqit tawaturi fi haqqi man lam yashhadha. Yang kedua adalah dengan cara atau dengan jalan sampainya berita mukjizat itu dengan jalan tawatur
dengan jalur periwayatan yang mutawatir, disaksikan oleh banyak orang, kemudian disampaikan kepada generasi setelahnya, orang-orang yang mendengar dari jalur periwayatan yang pertama ini juga jumlahnya banyak, dan tidak mungkin satu dengan yang lain sepakat untuk bohong, dan begitu seterusnya, ya, dari satu jalur periwayatan ke jalur periwayatan yang lain, dari satu tabaqah, dari satu tingkat orang-orang yang meriwayatkan hal itu, meriwayatkan kabar itu, di masing-masing tabaqah, di masing-masing tingkatan itu jumlahnya banyak, dan tidak mungkin mereka saling bersepakat untuk mengatakan sesuatu atau memberitakan sesuatu yang dusta. Fi haqqi man lam yashhadha, ya, wa bi bulughi khabariha, dan dengan jalan sampainya berita tentang mukjizat bi tariqit tawatur, dengan jalur yang mutawatir, fi haqqi man lam, pada diri orang yang, fi haqqi man lam yashhadha, pada diri orang yang tidak menyaksikan mukjizat itu secara langsung. Wa dzalika ka'ilmina bil buldanin naiyati, hal itu serupa dengan pengetahuan kita tentang negeri-negeri yang jauh, wal hawaditsit tarikhiyati, dan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa bersejarah, ats-tsabitati, yang telah tetap bahwa peristiwa-peristiwa tersebut memang betul-betul terjadi, al-waqi'ati, yang betul-betul hal itu terjadi, liman qablana, pada diri liman qablana minal muluki wal umam, pada diri para raja, ya, yang hal-hal itu terjadi pada para raja dan umat-umat sebelum kita. Wal khabarul mutawatiru, dan berita yang mutawatir yang dibawa oleh banyak orang kepada banyak orang kepada banyak orang, dan begitu seterusnya, yaqumu maqamul musyahadah, ya, posisinya itu sama, derajatnya itu sama dengan melihat langsung, sama dengan melihat langsung. Fawajaba, maka wajib al-idh'anu, tunduk, liman ata biha aqlan kama annahu wajibun syar'an, maka wajib tunduk bagi orang yang datang dengan, ya, kepada tunduk, wajib percaya kepada orang yang mendatangkan mukjizat itu, atau mendatangkan berita tentang mukjizat itu, ya, yang memberitakannya kepada kita, aqlan, secara akal, kama annahu wajibun syar'an, sebagaimana hal itu wajib secara syariat. Jadi dari mana kita tahu bahwa Amerika itu adalah sebuah negeri yang seperti ini, seperti itu? Saya belum pernah ke sana. Banyak di antara kita yang juga belum pernah ke sana. Dari mana kita tahu bahwa Amerika itu keadaannya seperti yang diberitakan? Ya, dari berita banyak orang. Berita di TV, ya. Dari TV saja kita percaya. Ya, dari TV saja kita percaya bahwa Amerika itu terjadi begini. Di negara-negara yang jauh dari Indonesia, di sana terjadi banjir, di sana terjadi gempa bumi dan lain sebagainya. Berita dari TV saja kita percaya, apalagi berita mengenai mukjizat yang disampaikan oleh para ulama, ribuan para ulama dari masa ke masa, dari satu generasi ke generasi, hingga berita itu sampai kepada kita. Maka tidak ada celah bagi kita untuk tidak percaya dengan terjadinya mukjizat yang Allah anugerahkan kepada para nabi, terutama kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min huna fa innal Isra wal Mi'raj. Dari sini diketahui bahwa fa innal Isra wal Mi'raj, bahwa al-Isra wal Mi'raj min a'zamil mu'jizat, adalah termasuk mukjizat yang paling agung, allati utiha nabiyyuna, yang diberikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama hiya haqiqatu hadhil mu'jizati, hakikat mukjizat ini seperti apa? Idzan, ya, jadi hakikat mukjizat al-Isra wal Mi'raj itu seperti apa, akan diuraikan oleh penulis kitab ini. Qala al-muallifu rahimahullah, fal Isra'u, Isra lughatan secara bahasa adalah masdaru asra, bentuk masdar dari kata asra, yusri isra'an. Apa arti dari asra yusri isra? Wa huwa sayru lailan, yaitu berjalan di malam hari.
wa ahlul lughati dan para ahli bahasa ala anna sara wa asra ma'nahuma wahid, bahwa kata sara dan asra itu artinya adalah sama. Wal ba'du dan sebagian dari mereka yara farqan bainahuma, sebagian dari ahli bahasa membedakan antara sara, kata sara dengan asra. Fayaquluna, mereka mengatakan asra, kata asra itu maknanya adalah sara awwalal laili, berjalan di awal malam. Kalau asra itu berjalan di awal malam. Wa amma sara ay sara akhirahu. Ya, kalau sara itu adalah sara akhirahu, berjalan di akhir malam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami. Subhanalladzi, maha suci Allah. Maha suci Allah dari sifat-sifat makhluknya. Maha suci Allah dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. Maha suci Allah dari sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan. Maha suci Allah dari sifat-sifat yang tidak sempurna. Maha suci Allah dari membutuhkan kepada yang lain. Maha suci Allah dari penyerupaan terhadap makhluknya. Maha suci Allah dari membutuhkan kepada tempat. Allah ada tanpa tempat. Allah tidak berbentuk. Karena sesuatu yang berbentuk itu berarti membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam bentuk tertentu. Membutuhkan kepada yang lain berarti dia lemah. Maha suci Allah dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. Alladzi asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan, pada suatu malam, ya. Para ulama mengatakan pada sebagian malam, ya, tidak suatu malam penuh, minal masjidil haram, dari al-masjidil haram di Mekah ilal masjidil aqsa, ke al-masjidil aqsa di Palestina. Al-aqsa itu artinya terjauh, ya. Al-aqsa. Kenapa disebut masjid yang jauh? Karena masjid ini jauh dari Mekah, dari al-masjidil haram. Alladzi barakna, yang telah kami berkahi, kata Allah, haulahu, di sekitarnya. Linuriyahu, tujuannya adalah linuriyahu, supaya aku tunjukkan kepadanya, min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar, dan pendengarannya tidak sama dengan pendengaran makhluk. Al-basiru, juga maha melihat, dan penglihatannya tidak sama dengan penglihatan makhluk. Wal mi'raju, dan kata mi'raj bikasril mimi, dengan mim yang dikasrah. Qala Ibnul Athir, salah satu ahli bahasa, Ibnul Athir mengatakan, al mi'raju bil kasri shibhus sulami. Mi'raj, ya, mi'raj bukan ma'raj, bukan mu'raj, bil kasri, ya, dengan kasrahnya mim, itu shibhus sulami, mirip dengan tangga, ya, mirip dengan tangga. Mif'alun minal uruji, ya, wazannya adalah mif'al, ya, mi'raj, mif'al minal uruji, berasal dari kata al-uruj, ay as-su'ud, artinya adalah apa? Naik, ya. Al-uruj asal kata dari mi'raj, itu artinya adalah as-su'ud, naik. Li'annahu alatun lahu ma'khudun, li'annahu alatun lahu, ya, ka'annahu alatun lahu, ya, ka'annahu, seakan-akan apa? Mi'raj itu adalah alatun lahu, ya, sebuah alat sarana untuk naik, untuk su'ud, ya, untuk uruj, untuk naik. Ma'khudun min araja ya'ruju urujan, ya, diambil dari akar kata araja ya'ruju urujan idza su'ida, artinya adalah naik. Wal muradu bihi al-masdar ay al-uruj, jadi yang dimaksud adalah al-mi'raj, itu yang dimaksud adalah masdarnya, yaitu apa? Al-uruj, naik. Jadi Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj itu adalah naik, ya, dari Al-Masjidul Aqsa di Palestina menuju ke atas Sidratul Muntaha, ke atas langit yang ketujuh, sampai beliau melihat surga dan melihat Arsy. Al-Kharitatul Jughrafiyah, rute
atau peta geografi lil Isra'i bagi peristiwa Isra. Usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah diperjalankan min Makkah, dari Mekah, mururan bil Madinah, melewati Madinah al Munawwarati, mururan bi Turi Saina, melewati Tur Saina. Tur Saina itu sekarang masuk wilayah Mesir ya. Tur Saina itu sekarang masuk wilayah Mesir. Mururan bi Baitul Lahmin, melewati Baitul Lahmin, dalam literatur Indonesia biasanya disebut Bethlehem, tempat kelahiran Nabiullah Isa alaihi salam, intihaan bil Qudsi, dan berakhir rute perjalanan Isra itu berakhir di Al-Quds ya, atau Baitul Maqdis, atau sekarang disebut Yerusalem ya, fi Filastin, di negara Palestina. Taqa'u Makkah wal Madinatu, Makkah dan Madinah itu terletak fi wasati gharbi shibhil jaziratil arabiyah, di tengah-tengah bagian barat dari Jazirah Arabia. Jadi begitu ya, di pembagian wilayah geografi itu Jazirah Arabia yang sekarang meliputi Saudi Arabia, Yaman, Uni Emirat Arab, dan beberapa negara di sekitarnya. Itu semuanya disebut apa? Shibhu Al-Jaziratil Arabiyah, dan biasa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Jazirah Arabia atau Jazirah Arab. Qariban minal Bahril Ahmar, dekat dengan Laut Merah. Wa Makkatu afdalul biladi 'alal itlaq, dan Mekah adalah daerah yang paling utama secara mutlak. Jadi Mekah itu adalah kampung atau negeri yang paling utama secara mutlak ya, yang paling utama secara mutlak. Para ulama mengatakan Mekah itu lebih utama daripada Madinah, kecuali bagian makam yang di situ ada jasad mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama mengatakan tempat yang merupakan makam baginda Nabi ini adalah tempat yang paling mulia, bahkan lebih mulia daripada Arsy, bahkan lebih mulia daripada Arsy. Jadi dia dapat keutamaan ya, tanah di seputar jasad mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki keutamaan karena bersanding dengan orang yang paling mulia, orang yang paling tinggi derajatnya, yaitu Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma at-turu fahuwa fi sahra'i Saina januban. Ya, amma at-turu, adapun Tur Saina ini adalah berada di padang pasir Saina ya, januban, di bagian selatan. Tur ini sekarang Tur Saina ya. Kalau di Al-Quran disebut Tur Sinin. Ini sekarang masuk wilayah Mesir. Wa amma Baitul Lahmin, adapun Bethlehem atau Baitul Lahm, fahiya fi Filastin, terletak di negara Palestina, Janubiyya Baitul Maqdis, di sebelah selatan Baitul Maqdis ya. Bethlehem atau Baitul Lahm ini masuk wilayah Palestina, berada di sebelah selatan dari kota Baitul Maqdis. Wa Filastin afdalu biladis Syam, dan Filastin, Palestina itu adalah daerah paling utama di dataran atau daratan Syam ya, Barus Syam. Jadi Syam itu dulu terdiri dari beberapa negara. Syam ini kan termasuk wilayah yang mubarakah ya, alladzi barakna haulahu, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syam itu terdiri sekarang ya, kalau sekarang terdiri dari beberapa negara. Palestina yang merupakan induk dari negeri Syam, induk dari daratan Syam, kemudian Suriah atau Syria, Lebanon, Yordania, dan beberapa daerah di Mesir serta beberapa daerah di Irak. Ini semuanya dulu disebut Syam. Sekarang terkotak-kotak, terpecah-pecah menjadi beberapa negara. Sedikit lagi, zamanul Isra wal Mi'raj. Waktu Isra dan Mi'raj. Kapan Isra dan Mi'raj itu terjadi? Kanat tilkal mu'jizatu, mu'jizat Isra dan Mi'raj
itu terjadi fis sanatil khamisati, pada tahun kelima qablal hijrati, pada tahun kelima sebelum hijrah. Ya, artinya 5 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, dari Mekkah menuju ke Madinah. Fis sabi' wal 20, pada tanggal 27 min syahri Rajabin, dari bulan Rajab. Ya, yang lebih kuat itu pendapat yang mengatakan bahwa Rajab itu tidak mamnu' minas sarf, ya. Rajabun, ya, Rajaban. Sebagian orang atau sebagian ulama berpendapat Rajab itu mamnu' minas sarf. Jadi kita baca min syahri Rajabah, ya, berdasarkan pendapat itu. Tapi berdasarkan pendapat yang lebih kuat, Rajab itu bukan atau tidak mamnu' minas sarf, sehingga saya baca dari apa? Min syahri Rajabin. Qala al-muallifu rahimahullah, hikmatul Isra'i wal Mi'raj. Apa hikmah dari Isra' dan Mi'raj? Al-hikmatu minal Isra'i wal Mi'raj, hikmah dari peristiwa Isra' dan Mi'raj. Mu'jizat Isra' dan Mi'raj itu hikmahnya adalah hiya fi qawlihi ta'ala, diterangkan di dalam firman Allah Ta'ala, linuriyahu min ayatina, agar aku, kata Allah, memperlihatkan dan menunjukkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaanku. Ay ma ra'a tilkal lailata minal ajaibi wal ayati allati tadullu ala qudratillahi wa lam yaqul linaltaqiya bihi. Jadi apa yang dilihat oleh Rasulullah pada malam itu, pada malam Isra dan Mi'raj itu, yang berupa keajaiban-keajaiban dan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Itulah, ya, yang diperlihatkan kepada beliau, dan ini adalah hikmah. Salah satu hikmah diisrakannya dan dimi'rajkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah maksud, tujuan dan hikmah dari perjalanan Isra dan Mi'raj, yaitu apa? Allah memperlihatkan kepada beliau keajaiban-keajaiban di alam bawah pada saat Isra, ya, dan keajaiban-keajaiban yang menunjukkan betapa kemahakuasaan Allah itu luar biasa, tidak bisa ditandingi oleh apapun, ya, di alam atas. Diperlihatkan hal-hal yang menunjukkan kekuasaan Allah di alam bawah, yaitu di dalam perjalanan dari Al-Masjidul Haram menuju ke Al-Masjidul Aqsa, dan diperlihatkan kepada beliau berbagai keajaiban, berbagai tanda kekuasaan Allah di alam atas ketika beliau dimi'rajkan ke alam atas, ya. Walam yaqul linaltaqiya bihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan linaltaqiya bihi, supaya aku bertemu dengannya, ya. Jadi jangan dianggap, jangan sampai seseorang di antara kita, na'udzubillah, memiliki anggapan, memiliki sangkaan bahwa Rasulullah dimi'rajkan ke atas itu untuk bertemu, untuk sowan, untuk berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada satupun ulama ahli sunnati wal jamaah yang mengatakan seperti itu. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa Allah di atas, kemudian Rasulullah diperintahkan naik ke atas pada saat Mi'raj untuk bertemu, berhadapan, sowan, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ijma' telah terjadi di kalangan para ulama bahwa Allah ada tanpa tempat. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, kiri, depan ataupun belakang. Allah tidak di atas arsy, Allah tidak di langit. Allah tidak butuh kepada tempat, karena semua tempat itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, dan Allah tidak butuh kepada makhluknya. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Masih pada halaman 20. Insya Allah akan kita khatamkan di bulan Rajab ini, ya. Kita telah sampai pada halaman 20 dari 62 halaman yang ada di kitab ini. Mudah-mudahan bisa khatam sebelum 27 Rajab. Barakallahu fiikum, nuhallil wa nusalli ala nabi, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.